Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi akidah akhlak ya. Pada sesi kali ini akidah akhlak yang kita bahas adalah tentang pondok dan qadar ya. Pondok dan qadar termasuk rukun iman yang nomor 6 yang harus kita yakini. Mari kita bahas apa itu pondok dan qadar. Nah, pondok artinya hukum, ketetapan dan kehendak Allah ya. Itu diartikan secara bahasa, yaitu hukum, ketetapan dan kehendak Allah. Sedangkan menurut istilah, pondok adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk ya. Jadi pondok ini sesuatu atau ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah ya, sudah ditulis ibaratnya ya, sudah ditulis oleh Allah yang berkaitan dengan nasib semua makhluk ya, tidak hanya manusia tapi juga makhluk-makhluk yang lainnya. Sedangkan qadar berarti kepastian, peraturan dan ukuran ya. Menurut istilah, qadar adalah perwujudan ketetapan Allah terhadap semua makhluk sesuai dengan irodahnya. Kalau pondok tadi berkaitan dengan ketetapan yang sudah atau tulisan yang sudah ditetapkan ya, nasib yang sudah ditetapkan, sedangkan qadar adalah perwujudannya ketika sudah dijalankan atau hidup di dunia. Nah, jadi setiap manusia ini wajib percaya adanya pondok dan qadar ya. Karena semua yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan nasibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi maupun akan terjadi atau belum terjadi di dunia ini sudah diketahui oleh Allah. Jadi ya, jauh sebelum hal-hal itu terjadi semua sudah ditetapkan atau untuk Allah. Apa itu perbedaan pondok dan qadar? Nah, ini pondok merupakan ketentuan dari Allah atas makhluknya sejak zaman azali dan tidak bisa dirubah dengan apapun atau dengan siapapun, itu tidak bisa merubah ya. Ketentuan dari Allah ini sudah ditulis ya, tidak bisa dirubah. Sedangkan qadar merupakan batasannya ya, batasan dari ketentuan atas segala keputusan di saat kita telah berada di alam dunia sesuai dengan usaha dan daya upaya kita dalam berusaha. Qadar ini sebagai batas-batas atas pondoknya ya, sudah ditetapkan kemudian dikasih batas-batasnya. Nah, ini tergantung pada usaha atau ikhtiar manusianya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pondok dan qadar sering disebut takdir ya. Takdir, orang bilang mengatakan bahwa itu adalah takdir Allah. Dan apabila dilihat dari pengaruhnya, pengaruh usaha dari manusianya ya, takdir ini ada dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Ini tergantung pada usaha manusianya. Oke, selanjutnya mari kita bahas macam-macam takdir ya. Takdir yang pertama adalah takdir mu'allaq dan yang kedua adalah takdir mubrom. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Nah,
manusia itu hanya bisa berusaha walaupun sudah ditetapkan oleh Allah, tapi manusia diberi kesempatan untuk berusaha bagaimana untuk merubahnya. Contoh, orang miskin yang bekerja keras menjadi kaya. Nah, orangnya miskin, ditakdirkan miskin, tapi karena dia bekerja keras untuk menjadi kaya, maka Allah mengabulkan atas usaha atau ikhtiarnya manusia tersebut. Jadi dengan usaha, bahwa takdir itu bisa atau kemungkinan untuk bisa dirubah. Contoh lagi, seorang yang lagi belajar, seorang belajar, orangnya belum bisa atau tidak pandai, karena dia belajar terus menerus, usahanya tanpa henti, dengan berdoa, usaha belajar lagi, begitu terus, akhirnya menjadi pandai. Nah, itu adalah sebuah takdir mu'alaq, contoh yang takdir mu'alaq yang bisa dirubah oleh manusia tersebut dengan ikhtiarnya atau dengan usahanya sendiri. Tapi usahanya harus usaha yang keras, berusaha yang keras untuk mencapai atau merubah takdir-takdir tersebut. Sedangkan takdir mubrom yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan lagi oleh manusia. Kalau takdir mubrom ini tidak bisa dirubah lagi, Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau semua takdir bisa dirubah, nanti manusia akan berusaha terus merubah takdir. Tapi tetap ada takdir atau kehendak Allah yang tidak bisa dirubah, dan itu contohnya seperti jenis kelamin manusia. Walaupun sekarang sudah zamannya canggih, sudah ada operasi kelamin, misalkan laki-laki berubah menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Jenis kelaminnya tapi atas nama seperti itu, tidak bisa dirubah secara kodratnya, walaupun bentuknya sudah bisa berubah, tapi kodratnya atau sejatinya tidak bisa berubah, apalagi perannya. Contoh lagi takdir mubrom adalah kematian. Kematian itu tidak bisa berubah. Semua makhluk di dunia ini, manusia maupun yang lain, tidak akan bisa merubah yang namanya kematian. Kematian itu tidak bisa dirubah. Walaupun bersembunyi dari malaikat Israel, dimanapun pasti yang namanya kalau sudah takdirnya untuk mati, pasti akan mati juga. Contoh lagi adalah jodoh manusia, semua yang sudah digariskan oleh Allah, itu pasti akan terjadi, apalagi takdir mubrom ini beberapa takdir yang tidak bisa dirubah manusia itu sudah ditetapkan sejak zaman azali atau sejak zaman sebelum diciptakannya makhluk Allah. Nah, demikian pertemuan pada kali ini tentang takdir. Untuk selanjutnya silahkan nanti dikerjakan tugas-tugasnya, dipahami dulu maksudnya. Untuk penilaian sikap silahkan nanti dicentang pernyataan-pernyataan berikut ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.